Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nusuzapa Muhtadin dengan NIM C0 D0240110, mahasiswa Universitas Jambi, angkatan tahun 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, program studi D3 Perpajakan. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai mengisi SPT masa PPh pasal 21 dan pasal 26. Baiklah, langsung saja. Mengisi SPT PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan atau SPT pajak adalah surat berbentuk formulir yang digunakan sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakan dalam tahun atau masa pajak. Aturan mengenai SPT juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP. Menurut undang-undang tersebut, wajib pajak diwajibkan oleh pemerintah untuk melaporkan SPT setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku. Fungsi surat pemberitahuan. Pertama, bagi wajib pajak penghasilan, SPT bagi wajib pajak penghasilan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. Selain itu, fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah untuk yang pertama, melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan. Kedua, melaporkan penghasilan lainnya yang dikategorikan sebagai objek pajak dan atau bukan objek pajak. Ketiga, melaporkan harta benda yang dimiliki wajib pajak selain penghasilan tetap dari pekerjaan utama. Kedua, bagi pengusaha kena pajak, atau PKP, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM terutang, serta untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain badan dalam jangka waktu setahun masa pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Ketiga, bagi pemungut atau pemotong pajak. SPT memiliki fungsi berbeda bagi pemungut atau pemotong pajak, yakni sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya dari WP orang pribadi maupun WP badan dalam jangka waktu setahun masa pajak ke KPP tempat wajib tersebut terdaftar. Jenis-jenis SPT. Menurut ketentuan dan jangka waktu pelaporannya, SPT dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, SPT masa atau bulanan. SPT masa atau bulanan adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dalam kurun waktu tertentu, yakni setiap bulan. Pajak yang umumnya dilaporkan melalui SPT bulanan atau masa antara lain pajak penghasilan pasal 21-26, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23-26, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan 15, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak pertambahan nilai bagi pemungut, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kedua, SPT tahunan. SPT tahunan adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak dalam jangka waktu setahun atau pada akhir tahun pajak. Berdasarkan subjek pajaknya, SPT tahunan terdiri dari dua jenis. Pertama, SPT tahunan badan, yang hanya terdiri dari satu jenis surat pemberitahuan, yakni formulir SPT tahunan 1771 yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk memberitahukan penghasilan, biaya, dan perhitungan PPh terutang dalam kurun waktu 1 tahun pajak. Kedua, SPT tahunan orang pribadi, yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, formulir SPT tahunan 1770S, dan formulir SPT tahunan 1770SS. Formulir SPT tahunan 1770 merupakan formulir yang digunakan wajib pajak pribadi yang memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerja dengan keahlian tertentu atau bisa disebut pekerja lepas. Formulir SPT tahunan 1770S merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan per tahunnya lebih dari 60 juta rupiah. Formulir SPT tahunan 1770SS merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan kurang atau setara 60 juta rupiah setiap tahunnya. Sanksi tidak lapor SPT. Sanksi tidak lapor SPT bagi wajib pajak atau terlambat melaporkan SPT diatur dalam Undang-Undang KUP. Jenis sanksi tidak lapor SPT adalah berupa denda. Besaran denda sanksi tidak lapor SPT dibagi menjadi 3, yaitu sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa PPN,
sebesar Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, serta Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Batas pelaporan SPT. Berikut ini 3 batas waktu pelaporan SPT yang harus Anda ketahui sebagai wajib pajak. Pertama, surat pemberitahuan masa, yaitu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Kedua, SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, yaitu paling lama 3 bulan setelah akhir masa pajak. Ketiga, SPT pajak penghasilan wajib pajak badan, yaitu paling lama 4 bulan setelah akhir masa pajak. SPT masa PPh pasal 21-26. SPT masa PPh pasal 21-26 adalah surat pemberitahuan masa yang digunakan oleh pemotong PPh pasal 21-26 untuk melaporkan kewajiban pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, serta penyetoran atas pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21-26 ini berbentuk formulir SPT PPh 1721. Jenis formulir 1721 ini terbagi menjadi 2, yakni 1721A1 untuk karyawan swasta dan 1721A2 untuk pegawai negeri. Jatuh tempo pembayaran PPh pasal 21-26 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, dan batas waktu lapor surat pemberitahuan masa PPh pasal 21-26 adalah pada tanggal 20. Pemotong SPT masa PPh pasal 21-26. Pemotong wajib menggunakan ISPT PPh pasal 21-26 apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap lebih dari 20 pegawai tetap atau pensiunan dalam satu masa pajak. Kedua, melakukan pemotongan PPh pasal 21 tidak final dan atau PPh pasal 26 dengan lebih dari 20 bukti potong dalam satu masa pajak. Ketiga, melakukan pemotongan PPh pasal 21 final dengan lebih dari 20 bukti potong dalam satu masa pajak. Keempat, melakukan penyetoran pajak SSP PBK dengan lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. Untuk pemotong PPh pasal 21 yang melaporkan PPh pasal 21 dengan menggunakan ISPT, wajib melampirkan SPT 1721 induk. SPT masa PPh pasal 21 ini mulai digunakan untuk masa pajak Januari 2014. Penggunanya merupakan pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26, yaitu pemberi kerja, bendahara, atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, dan lain sebagainya, sesuai Per 14 PJ 2013. Bentuk SPT masa PPh pasal 21-26 era Korteks. Terdapat 4 bagian dalam formulir induk SPT masa PPh pasal 21-26. Pertama, bagian A. Identitas pemotong, berisikan NPWP, nama, alamat, serta nomor telepon pemotong pajak. Kedua, bagian B. Pajak penghasilan pasal 21. Bagian ini berisi informasi mengenai jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dan PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau DTP. Ketiga, bagian C. Pajak penghasilan pasal 26. Berisikan informasi mengenai jumlah PPh pasal 26 yang telah dipotong serta PPh pasal 26 yang ditanggung pemerintah atau DTP. Keempat, bagian D. Pernyataan dan tanda tangan. Bagian ini diisi saat wajib pajak akan melakukan pelaporan. SPT dapat ditandatangani oleh PIC maupun pihak lain yang diberikan role akses sebagai signer SPT masa PPh pasal 21-26. Bentuk SPT masa PPh pasal 21-26 era Korteks. Selain bagian induk, terdapat 4 formulir lampiran SPT masa PPh pasal 21-26, yaitu L1A, L1B, L2, dan L3. Lampiran L1A berisi daftar bukti potong bulanan atau BPMP untuk pegawai tetap dan pensiunan penerima uang pensiun berkala, PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunannya. Lampiran L1B berisi daftar bukti potong masa pajak terakhir untuk pegawai tetap dan pensiunan BPA1, PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunannya BPA2. Lampiran L2
berisi daftar pemotong 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak atas pegawai tetap dan pensiunan penerima uang pensiun berkala, PNS, TNI, Polri, pejabat negara dan pensiunannya. Lempiran L3 berisi daftar pemotongan PPh pasal 21-26 selain pegawai tetap atau pensiunan, misalnya BP21 atas jasa atau honorarium dan BP26 untuk subjek pajak luar negeri. Tata cara pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Pertama, persiapan awal. Sebelum memulai proses pelaporan, pastikan Anda telah memenuhi beberapa persyaratan berikut. Pertama, akun Person in Charge atau PIC. Pastikan Anda memiliki akun PIC yang telah terdaftar di aplikasi Cortex atau CTAS. Akun ini akan memberikan akses penuh ke fitur-fitur perpajakan. Kedua, data wajib pajak perusahaan. Pastikan data perusahaan dan wajib pajak sudah tersinkronisasi dengan benar. Hal ini penting agar proses pelaporan berjalan lancar. Ketiga, koneksi internet stabil. Mengingat proses pelaporan dilakukan secara online, pastikan koneksi internet Anda stabil. Kedua, membuat bukti potong. Salah satu tahap penting dalam pelaporan PPh 21 masa adalah pembuatan bukti potong PPh 21 untuk pegawai tetap. Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama, login ke aplikasi CTAS. Masuk ke aplikasi Cortex menggunakan akun PIC Anda. Kedua, impersonate akun wajib pajak perusahaan. Lakukan impersonate agar data yang digunakan adalah data dari wajib pajak yang benar. Ketiga, pilih menu e-Bupot. Klik menu e-Bupot, pilih submenu. Untuk pegawai tetap, pilih bukti pemotongan pegawai tetap. Dan untuk selain pegawai, pilih BP21, bukti pemotongan selain pegawai tetap. Keempat, buat bukti potong baru. Klik tombol plus create e-Bupot MP dan lengkapi data yang diperlukan sesuai ketentuan. 5. Submit dan terbitkan. Setelah mengisi data, klik tombol submit. Bukti potong yang dibuat akan muncul di daftar belum terbit. Centang kotak yang tersedia dan klik terbitkan untuk menerbitkan bukti potong secara resmi. Ketiga, cara lapor PPh 21 masa di Cortex. Setelah bukti potong telah dibuat, berikut adalah langkah-langkah untuk melaporkan PPh 21 masa melalui aplikasi Cortex. Pertama, login ke aplikasi Cortex atau CTAS, gunakan akun PIC Anda untuk masuk ke sistem. Kedua, navigasi ke menu surat pemberitahuan atau SPT. Setelah login, pilih menu surat pemberitahuan SPT. Pada halaman tersebut, Anda akan melihat beberapa submenu seperti surat pemberitahuan atau SPT, pencatatan, dashboard kompensasi, pengungkapan ketidakbenaran SPT, dan pilih submenu surat pemberitahuan SPT untuk melanjutkan. Ketiga, buat konsep SPT baru. Klik tombol buat konsep menu SPT. Lalu pilih jenis SPT yang akan dilaporkan, misalnya PPh pasal 21-26, sesuai dengan jenis pajak yang Anda laporkan. Lalu klik lanjut untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. 4. Pilih periode dan tahun pajak. Tentukan periode pelaporan dan tahun pajak yang akan dilaporkan. Misalnya, jika Anda melaporkan untuk bulan Maret 2025, pilih periode tersebut dan klik lanjut. 5. Tentukan model SPT. Pilih model SPT yang ingin Anda buat, apakah normal atau pembetulan. Klik tombol buat konsep SPT untuk menyimpan pilihan. Ke-6. Isi data SPT. Lengkapi seluruh data pada formulir SPT yang disediakan. Pastikan semua informasi mulai dari data bukti potong hingga informasi perpajakan lainnya telah diisi dengan akurat dan lengkap. 7. Bayar dan lapor. Setelah data terisi dengan benar, klik tombol bayar dan lapor. Sistem akan membuat kode billing untuk SPT PPh 21. Lakukan pembayaran sesuai instruksi kode billing yang diberikan. Ke-8. Konfirmasi pelaporan. Setelah proses pembayaran selesai, SPT PPh 21 secara otomatis terlapor. Pastikan untuk menyimpan bukti transaksi sebagai arsip pelaporan. Kesimpulan, surat pemberitahuan atau SPT merupakan sarana penting bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Khusus SPT masa PPh pasal 21-26 digunakan oleh pemotong pajak untuk melaporkan pemotongan atas penghasilan pegawai dan pihak lain. Sejak diberlakukannya sistem Cortex pada 1 Januari 2025,
Pelaporan menjadi lebih modern dan efisien melalui aplikasi CTAS. Wajib pajak dan pemotong diharapkan melapor tepat waktu serta mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan pemahaman dan pelaksanaan yang baik, pelaporan SPT PPh pasal 21-26 dapat meningkatkan kepatuhan dan mendukung pembangunan nasional. Sekian kurang lebih apa yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Sheila Aprilia Murni Dayanti selaku dosen pengampu mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah pengetahuan dan wawasan saya terkait dengan materi yang dibahas. Selain itu, apabila dalam penyampaian saya ini terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan, baik itu dari tutur kata maupun tindakan saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.